Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konsumen Bajakah Borneo 77. Kali ini saya akan mengupload atau memperlihatkan video tata cara bahasa tutorial lah ya, merebus atau memasak herbal khususnya Bajakah yang baik dan yang benar. Oke. Sekarang lagi musim hujan, jadi saya nggak bisa upload video di hutan ya, jadi di dalam rumah saja. Oke, zaman sekarang saat ini masyarakat lebih banyak memilih untuk pengobatan itu lebih banyak menggunakan herbal ya, ketimbang kimia. Meskipun banyak juga yang mengandalkan obat-obat kimia. Kalau dilihat dari proses kerjanya, memang obat kimia itu lebih cepat ya, lebih cepat dalam prosesnya, tapi juga tidak baik, menimbulkan efek yang kurang baik bagi tubuh jika digunakan dalam waktu yang lama atau terus-terusan ya, terutama ginjal pastinya akan berpengaruh pada jika kita konsumsi obat kimia yang berlebihan. Sedangkan obat herbal ini akan lebih aman ya. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi obat herbal supaya berkhasiat dan maksimal, itu kita perlu yang namanya istiqomah atau ketelatenan, kedisiplinan atau keteraturan dalam mengkonsumsinya. Oke, baiklah. Di sini saya sudah mempunyai ada Bajakah Tampala Ferruginous ya, Ferruginous dan Jisuten, ada kalalawit dan akar kuning. Oke. Di sini saya akan menggunakan Bajakah Tampala Ferruginous, nama bahasa ilmiahnya, atau kalau di bahasa setiap daerah lain-lain bahasanya. Oke, salah satunya bahasa daerah itu Bajakah Akakalesi ya, Akakalesi. Ini batangnya bedah. Ini dia barangnya. Oke. Di sini saya akan menggunakan ini. Ini di masyarakat Dayak atau masyarakat orang-orang dahulu digunakan untuk obat demam ya, sakit perut, ngilu-ngilu sendi, dan gangguan haid ya, gangguan haid. Dia mereka menggunakan ini, dan setelah diteliti mengapa orang kampung, orang dahulu menggunakan ini sebagai obat, dan diteliti di salah satu fakultas ya, ternyata Bajakah ini itu Akakalesi ini mengandung berbagai zat yang mengandung antioksidan tinggi. Salah satunya flavonoid, steroid, alkaloid ya, dan lain-lainnya ya, saponin. Oke. Itu semua adalah zat antioksidan yang bisa untuk membongkar atau menangkal radikal bebas dalam tubuh yang lama-lama kalau kita biarkan menimbulkan berbagai penyakit. Oke. Di sini bisa kita menggunakan 10 gram, pas 10 gram ini 2 keping minimal ya, 10 gram 1 keping pemasukannya. Ini strukturnya padat dan airnya kental. Bisa menggunakan 3 keping 10 sampai 20 gram gitu ya. Tuh. Nah, begitulah 20 gram begitu, itu 5 keping ya. Ya, 5 keping, 2 sampai 5 keping. Sini saya menggunakan 2 keping saja ya. Oke, menggunakan 2 keping saja. Oke. Pastikan kalau ingin merebus herbal atau Bajakah, pastikan dalam bentuk yang sudah cacahan, yang sudah dipotong-potong ya, seperti ini diantaranya. Oke, supaya zat-zat yang terkandung di dalamnya itu mudah keluar ya ketika direbus. Oke, yang terpenting sebelum direbus kita cuci bersih dahulu. Oke, kita cuci bersih ya, ini dari debu dan kotoran atau ada tanah-tanah yang masih menempel ya, kita cuci. Keuntungan dalam merebus akar herbal ini dengan cara direbus,
walaupun bakteri dan jamur atau mikroba lainnya bisa mati, paling tidak sebelumnya harus kita cuci dulu. Oke. Setelah kita cuci, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Menggunakan, ini dia, menggunakan 2 gelas air, terserah mau gelas kecil atau besar. Intinya nanti direbus beberapa menit sehingga terlihat tersisa airnya itu menjadi 1 gelas. Seumpamanya gelas ini nanti sisa 1 gelas ini. Walaupun gelas ini nanti yang besar ini nanti tersisa 1 gelas ini atau kurang, boleh juga, atau gelas ini. Yang penting airnya nanti dikonsumsi habis, begitu ya. Ini. Dan pastikan airnya itu nggak mesti gelas takarannya apa ya, yang penting dia tenggelam. Harusnya wajib tenggelam itu bajakahnya ya. Harus tenggelam dan tersisa setengah dari yang air yang kita beri pertama ya. Satu pesan saya dan yang terpenting ini dalam merebus herbal, utamanya bajakah ini ya, hendaknya gunakanlah wadah untuk merebus itu yang terbuat dari periuk tanah kalau ada ya, dari periuk tanah atau tembikar ya, kalau bahasa Sambas ini marong ya, atau panci enamel ya, atau panci beling atau teflon, yang jelas yang mempunyai lapisan seperti ini. Lapisan seperti ini, jadi api tidak mengenai langsung ya. Sebisanya menggunakan wadah atau tempat seperti ini, dan hindari wadah atau tempat yang terbuat dari logam seperti besi, aluminium, kuningan, atau logam-logam yang lain ya. Karena apa? Ketika direbus herbal itu langsung api mengenai benda ini, maka dia akan mengeluarkan zat-zat yang karena dia ini mengandung zat iron trichloride namanya dan potasium percyanid ya. Ini saya baca dari artikel yang terpercaya, Kompas Lifestyle, dokter, tanya jawab dokter dan yang lainnya ya. Kalau ingin lebih jelas di googling aja nanti ya. Ketika dia kena api, kena panas api ya, seperti logam-logam ini, aluminium atau ini, dia akan mengeluarkan zat itu. Zat ini akan menimbulkan endapan pada air rebusan, yang mana tidak baik untuk tubuh. Dan zat-zat yang terkandung dalam herbal atau bajakah itu nanti akan tidak maksimal atau berkuranglah khasiatnya ya, kalau dibanding dengan tempat yang seperti ini yang ada lapisan ya. Itu poin yang terpenting dalam merebus bajakah atau herbal yang lainnya lah ya. Sebisanya menggunakan tempat yang wadah yang ada lapisan dari kaca atau tanah lebih baik. Kalau tanah dari keramik itu dia terlalu lama panasnya, jadi gas itu membajir gas ya. Jadi kita gunakan yang tempat seperti ini yang ada lapisan ya. Kalau memang tidak ada ya mau diapakan lagi ya, kita gunakan yang sini nih yang terbuat dari logam langsung pun nggak apa-apa. Setelah itu kita hidupkan apinya ya. Kita hidupkan apinya dengan api sedang, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Api sedang seperti ini cukup, dan kita biarkan beberapa menit sampai mendidih dan sampai terlihat airnya berkurang setengahnya. Biasanya saya 10 sampai 15 menit atau tergantung banyak airnya ya, 15 atau 20 menit. Dengan kita tutup ya. Sebisanya kita tutup ya. Dan jangan terlalu sering membuka tutupnya ya. Karena nanti menghindari agar minyak atsirinnya tidak terlalu banyak menguap ya. Minyak atsirin itulah yang keluar dari herbal-herbal yang kita rebus ini yang mengandung zat-zat itu. Keluarkan minyak ya. Kita tunggu beberapa menit sehingga mendidih.
Oke, setelah kita biarkan beberapa menit dan terlihat sudah mendidih ya. Oke. Dan dikirakan airnya sudah berkurang setengah, lalu kita matikan apinya. Ya. Kita matikan apinya. Kita tunggu beberapa saat ya. Atau kalau mau kita salin langsung takut gelasnya pecah ya kan. Nah, kita biarkan dulu dia uapnya keluar dulu, baru kita salin ke gelas. Setelah kita biarkan beberapa saat, lalu kita tuang ke dalam gelas yang sisa air putih bekas takaran tadi. Mau disaring juga bisa pakai sarinan ya. Oke, pas tersisa 1 gelas. Oke. Ampas dari rebusan ini ya, yang pertama bisa digunakan untuk rebusan yang kedua ya, dengan syarat dia keadaannya jangan berendam atau jangan basah gitu ya. Bisa digunakan sekali lagi nanti ya. Oke. Dan kita biarkan sesaat. Kalau masih panas kita dinginkan, bukan lebih baik diminum dalam keadaan hangat ya, bukan panas ya, dalam keadaan hangat ya. Namun jika ramuan atau bajakah ini dapat merangsang lambung kita atau bereaksi yang kurang enak ya, sebaiknya diminum setelah makan ya. Lebih baik sih diminum dalam keadaan perut kosong biar bisa lebih mudah lambung itu menyerapnya. Tapi kalau lambung kita tidak menerima atau ada reaksi atau merangsang kurang baik, itu lebih baik setelah makan. Di pagi hari itu lebih baik dalam keadaan perut kosong juga ya. Oke. Obat herbal atau bajakah ini itu merupakan obat yang bersifat konstruktif ya, yaitu memperbaiki dan membangun, sehingga dibutuhkan keteraturan, ketelatenan ya saat meminumnya, sehingga kita tuh harus sabar ya dalam menunggu reaksinya atau khasiatnya. Karena khasiatnya itu tidak akan langsung bereaksi atau nampak, beda dengan obat kimia yang bersifat cepat dan destruktif atau nampak begitu ya. Oke, maka dari itulah obat herbal ini tidak disarankan untuk digunakan pada penyakit yang bersifat akut atau mendadak, yang harus segera mendapatkan pertolongan medis ya, seperti demam berdarah, muntaber, atau penyakit-penyakit lainnya yang segera mendapat pertolongan, kalau tidak akan semakin parah, begitulah kira-kira. Oke, tanaman herbal lebih ditekankan pada pengobatan yang bersifat untuk memelihara kesehatan dan penyakit yang bersifat kronis atau menahun ya. Dia ditekankan pada pengobatan yang bersifat memelihara, terutama penyakit kronis atau menahun. Selain itu, obat herbal juga, bajakah ini juga ya, bisa atau dapat dikombinasikan dengan obat kimia lainnya, terutama pada penyakit kronis yang susah disembuhkan ya, seperti kanker, tumor, atau penyakit-penyakit yang parah lainnya lah ya. Hal itu dilakukan supaya kita mendapatkan hasil pengobatan yang efektif. Aturan untuk meminum obat herbal itu, jika kita ingin mengkombinasikannya dengan obat kimia, itu kita harus ada jeda waktu ya. Jeda waktu minimal itu 2 jam ya. 2 jam. Atau kalau ingin digabung bersamaan, kita harus dikonsultasikan dulu kepada dokter ya, kepada ahlinya. Oke. Hal ini dikarenakan tidak semua jenis obat kimia itu dapat dikombinasikan dengan obat herbal. Ada juga obat kimia itu yang tidak bisa dikombinasikan. Nanti bukan sembuh yang kita dapat, malah nanti penyakit kita bertambah parah. Oke, sekian ya pemirsa atau konsumen Bajakah Borneo 77 atas penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat atau berguna bagi konsumen saya dan pemirsa lainnya yang menyaksikannya. Oke, sekian saja dari saya, penjelasan dari saya. Satu lagi tip dari saya ya, untuk dalam merebus bajakah ini. Oke, kita kan manusia, penyakit manusia adalah lupa, sering lupa. Termasuk dalam hal merebus bajakah, kadang kita sering lupa mematikan apinya ya.
sehingga bajakah yang kita rebus menjadi gosong. Bukan hanya bajakahnya, tempatnya pun bisa gosong. Nih jejaknya, ini buktinya, gosong hitam ya. Mending hanya gosong ya. Hal yang tidak kita inginkan adalah bisa-bisa kebakaran atau meledak ya. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi tip dari saya dalam merebus bajakah itu, hendaklah menggunakan alarm dari handphone atau lainnya. Kita sel 10, 15 atau 20 menit ya. Tergantung, setelah berbunyi alarm baru kita pantau kembali rebusan bajakah kita untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, satu lagi bahwa bajakah ini bisa dimix ya, bisa dimix dengan bajakah lainnya seperti tampala dengan jisuteng, tampala dengan akar kuning dengan jisuteng untuk stroke, untuk jantung, untuk ambien, untuk kista, untuk pendarahan dan lain-lainnya ya, sesuai dengan yang tertera di label bajakah Borneo 77. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Oke, tentang tutorial merebus bajakah yang baik dan bermanfaat. Oke, dengan menggunakan tempat atau wadah yang disarankan atau yang dianjurkan. Semoga video ini bermanfaat bagi semua dan mohon bantuannya. Jangan lupa like ya dan subscribe channel YouTube saya Bajakah Borneo 77 supaya guna lebih berkembangnya channel YouTube saya ini. Semoga membawa manfaat. Sekian saja dari saya, Awil Bajakah Borneo 77. Salam sehat, salam kesembuhan untuk kita semua. Bajakah Borneo 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.